Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, a'azanallahu ayyakum. Suatu hari Rasulullah SAW menasihati seseorang. Beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Hadis ini telah terdapat dalam kitab Targhib at-Tarhib. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergunakanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan." Yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda adalah masa di mana terkumpul pada diri seseorang kekuatan-kekuatan, keinginan-keinginan, tekad yang kuat, yang mana dia bisa menggunakan masa muda ini untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka beruntunglah bagi seseorang yang menggunakan masa muda ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari agama ini, untuk mengamalkan, untuk berbuat amal soleh sebelum datang masa tua, yang mana apabila sudah tua dia akan lemah fisiknya, tubuhnya sudah lemah, sudah mulai berkurang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehat adalah modal bagi seseorang untuk melakukan kegiatan, aktivitas, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia bisa gunakan kesehatan tersebut untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang sudah sakit. Apabila dia sudah sakit, sudah sakit-sakitan, tentu dia tidak bisa menikmati masa sehat. Oleh karena itu, masa sehat merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 nikmat yang mana kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu masa sehat dan waktu luang. Ya, seharusnya kesehatan, kekuatan dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk mempelajari agama ini, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang yang sudah sakit, dia lemah. Kemudian masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa kaya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menggunakan hartanya untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Maka beruntunglah bagi seseorang yang bisa memanfaatkan kekayaannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa miskin, yang mana tidak tahu apakah dia akan kaya sampai tua. Tidak tahu. Oleh karena itu, hendaklah ketika seseorang diberikan nikmat kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang berlebih, maka hendaklah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa luang
sebelum datang masa sibuk. Seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab, sudah memiliki anak dan istri, tentu dia akan bekerja menafkahi mereka. Berbeda dengan orang yang belum memiliki tanggung jawab, masih hidup sendirian, belum memiliki anak dan istri atau belum memiliki anak dan suami, maka dia bisa gunakan waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca buku, untuk menghafal hadis, untuk menghafal Al-Qur'an, dan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan ketika masih diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila sudah memiliki tanggung jawab, sudah memiliki keluarga, tentu dia harus membagi waktu tersebut untuk anaknya, untuk istrinya, atau untuk suaminya. Berbeda dengan orang yang memiliki waktu luang. Maka hendaklah dia gunakan waktu luang tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nasihat dari Rasulullah SAW, masa hidupmu sebelum masa matimu. Inilah modal bagi seseorang untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat sebelum datang kematian. Apabila seseorang diberikan kehidupan oleh Allah SWT di dunia ini, maka hendaklah dia gunakan untuk melaksanakan ketaatan sebelum datang kematian. Karena apabila sudah meninggal dunia, sudah terpisah antara ruh dan jasad, maka dia tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia gunakan untuk meraih kebaikan-kebaikan yang tidak bisa diraih ketika seseorang sudah meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.